Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gaya Warga Pak Wakil. Ada keperluan Iya. untuk menanyakan budaya-budaya yang ada di Desa Kiara, Kampung Maksudnya Kiara. di Kampung Kiara. Ya. Apa saja tradisi atau acara daur hidup yang ada di desa, mulai dari kelahiran hingga kematian. Jadi begini loh Mas ya. Jadi tradisi atau dibilang budaya ya di Kampung Kiara, khususnya Desa Pacim, itu berawal mulai dari kehamilan, bahkan nyampe kematian itu memang masih ada tradisi-tradisi yang masih dipakai. Contoh, misalkan ada orang hamil, itu mulai dari 3 bulan, 4 bulan, bahkan kandungan 7 bulan, bahkan sampai lahiran. Nih yang pertama, misalkan dari 4 bulan. Di sini ada budaya yang namanya, kalau orang Sunda bilang itu ngalongsong. Apa katanya ngalongsong? Ngalongsong itu jadi sejenis kupat sayur, ya kupat sayur itu kupat terbuat dari daun kelapa, terus diisi beras, dimasak, nah baru dikasih sayur. Itu budaya yang biasa yang dipakai di wilayah sini ya, khususnya untuk orang hamil ya usia 4 bulan. Nah, kemudian kita berinjak ke misalkan kandungan ke 7 bulan. Itu 7 bulan kadang-kadang ada tradisi ngaji 7 surat ya. Misalkan kita ngambil dari Al-Quran, kita manggil orang-orang yang biasa ngaji, terus dipanggil Ibu-ibu majlis talim gitu. Majlis talim. Itu yang 7 surat itu dibagi-bagi. Bagi-bagi Per per orangnya, misalkan A suratnya apa, terus B suratnya apa. Nanti pas pengajiannya ya bareng. Nah di situ tidak lupa disimpan ditaruh kembang ya di atas air itu ya, dikasih air gitu, kasih kembang. Maksudnya ya ketika udah selesai acara ya besoknya dimandiin ke siang hamil itu gitu. Tujuannya apa? Katanya ini mah biasanya suka bilang begini, kalau misalkan 7 bulan dimandiin, insya Allah katanya lahirnya pun lancar. Nah terus bahkan sampai sesudah lahiran pun, misalkan usia si bayi setelah lahir 7 hari ya, 7 hari. Di sini ada budaya namanya ayun, diayun gitu. Gimana katanya diayunnya? Ya diayun pakai sarung panjang, itu sarungnya itu 7 lapis. 7 lapis. Maksudnya apa? Ya kita kan hari kan ada 7. Ya otomatis ya kita ngikutin ya, misalkan sarungnya juga 7 rupa, 7 macam. Terus di posisi ayunannya itu di situ dikasih kembang, ada panglai, ada jahe, ada sesuir-suir kain. Ya tujuannya itu biar apa itu? Maksudnya begini, tujuannya itu kata Maparaji itu biar anak kita itu banyak ada auranya gitu, biar ada daya tariknya. Ya kalau misalkan satu warna kan nggak bagus, kalau macam warnanya kan tambah bagus gitu kan ya. Terus sekalian itu dikasih nama, masih nama itu usia 7 hari. Nah sekalian di situ ada tradisi gebrag biar si bayi itu nggak cepet kaget gitu kan. Maparaji ada itu doanya, pakai doa apa gitu, itu digebrag gitu ya. Kita terus ke yang usia bayi 40 hari. Di Kampung Kiara masih ada tradisi yang namanya marhaba ya, atau cukur rambut. Gimana katanya prosesnya? Ya biasa prosesnya manggil warga sekitar untuk diminta doanya, terus sekaligus di situ nanti dimarhabain sambil dipotong rambut ya. Apa katanya bahannya? Ada kelapa, terus ada yang di pinggir kelapanya itu dihias dengan uang, kembang gitu. Bahkan ada di situ daun ini ya, anjuang ya, anjuang gitu. Di situ 3 lembar, taruh gunting, dipotong rambut. Nah setelah acara selesai itu rambut bayi yang tadi dipotong sama warga
setempat Sekitar, itu ya. di sekitar itu dikumpulin, ditimbang. Kok ditimbang katanya buat apa? Maksudnya nanti mau di apa ya, mau dihitung berapa perbandingan dengan nominalnya. Contoh misalkan 2 gram jadi 2 gram. Nah mau dibeli sama berapa sama yang punya oroknya itu, misalkan 200.000, jadi bayar tuh 200.000. Nah kemanain uangnya? Uangnya itu ada yang ke musola, ada yang ke anak yatim, ada yang ya intinya disedekahin lah gitu ya. Nah itu untuk proses yang mulai dari hamil gitu ya, terus nyampe bahkan lahiran. Ini yang kedua, ceritakan suatu persatu prosesi acara daur hidup tersebut beserta istilah lokalnya. Iya, yang tadi disebutkan itu contoh misalkan tadi ada namanya 7 hari, misalkan setelah lahir ada namanya gebrag, ya digebrag, terus marhabaan, nya gitu. Bahkan itu di pas usia bayi 7 hari itu sambil ngasih nama, sambil digebrag, ada tradisi kayak gimana ya, ma paraji itu bawa-bawa kelapa gitu. Ada kan ya, Iya. dan bawa-bawa kelapa maksudnya apa ya, fungsinya itu tujuannya biar bayinya itu anteng, baik gitu ya, baik, jadi nggak nangis terus, nggak rewel gitu. Itu manfaatnya. Ceritakan suatu persatu alat dan bahan yang digunakan dalam prosesi marhaba itu. Prosesi marhaba itu alatnya ya sederhana, cuman yang ada di wilayah kampung ini aja ya, seperti hal-hal yang mudah, contoh misalkan kelapa muda gitu ya, terus ada daun hanjuang gitu ya, terus juga ada bambu kuning gitu ya. Kalau di ayun kan di tengahnya itu suka dikasih bambu kuning gitu ya, maksudnya biar si bayi itu nggak kena roh jahat atau gitu ya. Gitu, alatnya sederhana aja sih ya. Berikut ya termasuk sarungnya itu 7 lapis, 7 macam gitu ya. Apakah ada perhitungan waktu khusus atau kalender musim untuk diperbolehkannya melaksanakan acara daur hidup? Sebenarnya kalau untuk proses waktu yang tetap itu ya enggak juga sih, tapi tradisinya kalau untuk di wilayah sini ya, khususnya di Kampung Kiara Desa Pacing, itu ya udah terbiasa, misalkan pas 7 hari lahiran, 40 hari lahiran terus marhaban itu, jadi waktu-waktu udah tertentu gitu, bukan ditentuin, udah tradisinya gitu, udah budayanya gitu ya. Kalau memang ada modal mau marhaba setiap minggu atau setiap bulan ya boleh apa-apa aja. Iya gitu itu. Apakah ada bangunan khusus untuk acara daur hidup? Untuk daur hidup masalah bangunnya sih nggak ada, itu di rumahnya masing-masing aja gitu ya. Bagaimana pengaturan pakaian tradisional terkait acara daur hidup tertentu dan apa saja makna filosofinya? Kalau dulu sih ada, kalau dulu zaman dulu semacam kayak seragam, kayak baju koko hitam, celana segini gitu ya, pakai apa? Pakai ikat dari yang khususnya orang Sunda gitu. Kalau untuk sekarang sih ya intinya sopan aja, pakaian muslim, pakai peci, pakai baju koko gitu aja. Bagaimana pengaturan adakah permasalahan yang terjadi pada acara daur hidup? Apa perubahan yang terjadi dibandingkan dengan masa lalu? Kalau untuk permasalahan sih nggak ada, bahkan nilai positifnya lebih banyak. Satu, antar warga bisa silaturahmi, terus keduanya bisa mendoakan, saling mendoakan gitu aja. Terus masalah apa tadi ini ya, apa perubahan yang terjadi dalam, kalau dulu itu hampir semua itu anak-anak, ibu-ibu ngikut marhaba ya, bahkan ya istilahnya nyampe tumpah lah dalam satu kampung. Kalau untuk sekarang sih ya nggak, sebagian ini lah ya. sebagian bahkan anak-anaknya juga nggak semua gitu ya. Karena apa ya, tadi
sekarang ini kan udah banyak kegiatan nggak kayak dulu begitu ya. Iya. Gitu. Apa saja penyebab perubahan tersebut? Ya itu satu faktornya, satu karena sini perubahan kesibukan, terus keduanya sekarang mau banyak yang istilahnya kerja keluar gitu kan ya. Iya. Kalau dulu kan fokus di kampung aja, Iya. kita kegiatan di kampung aja, makanya ketika ada kegiatan entah itu acara marhaba atau yang lainnya ya tumpah gitu. Terima kasih Pak Wakil. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.